Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Julita, NIM 221304, kelas RA3 Manajemen, semester 4. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS, mata kuliah perilaku keorganisasian dengan dosen pengampu, Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Yang pertama, ada konsep dasar perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam konteks organisasi. Ini mencakup analisis tentang bagaimana karyawan berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka berkomunikasi, serta bagaimana mereka termotivasi dan dipengaruhi oleh lingkungan kerja mereka. Tujuan dari mempelajari perilaku organisasi adalah untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia dalam organisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Selain itu, perilaku organisasi juga melibatkan pemahaman tentang struktur organisasi, budaya perusahaan, serta dinamika kelompok dan tim. Dengan memahami faktor-faktor ini, manajer dan pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Studi ini juga membantu dalam pengembangan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan pengembangan karir karyawan. B. Sejarah singkat perilaku organisasi. Sejarah perilaku organisasi berakar dari berbagai disiplin ilmu termasuk psikologi, sosiologi, dan manajemen. Pada awal abad ke-20, Frederick Taylor memperkenalkan prinsip manajemen ilmiah yang fokus pada efisiensi kerja dan produktivitas individu. Pada periode yang sama, penelitian Hawthorne yang dilakukan oleh Elton Mayo dan rekan-rekannya pada tahun 1920-an dan 1930-an mengungkapkan pentingnya faktor sosial dan psikologis dalam lingkungan kerja, menunjukkan bahwa perhatian terhadap karyawan dapat meningkatkan produktivitas mereka pada tahun-tahun berikutnya. Perkembangan teori organisasi semakin kompleks dengan munculnya berbagai pendekatan seperti teori X dan Y oleh Douglas McGordy pada 1960-an yang membedakan pandangan manajerial terhadap karyawan. Selain itu, teori sistem yang dipopulerkan oleh Ludwig von Bertalanffy dan teori kontingensi yang menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptasi terhadap lingkungan juga berkontribusi pada pemahaman perilaku organisasi. Pendekatan-pendekatan ini membantu membentuk dasar bagi studi perilaku organisasi modern yang lebih komprehensif dan multidisipliner. C. Tujuan mempelajari perilaku organisasi. Tujuan utama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk memahami dan memprediksi bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam lingkungan kerja serta untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan memahami faktor-faktor mempengaruhi perilaku karyawan, manajer dapat merancang strategi yang meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan di tempat kerja. Misalnya, pemahaman tentang motivitas karyawan dapat membantu dalam menciptakan program penghargaan yang efektif, sementara wawasan tentang dinamika kelompok dapat meningkatkan kerja sama tim. Selain itu, mempelajari perilaku organisasi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Ini melibatkan pengembangan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja hidup, mengurangi stres kerja, dan meningkatkan kepuasan kerja serta komitmen karyawan. Dengan menciptakan kondisi kerja yang positif, organisasi dapat menarik dan mempertahankan talenta terbaik, mengurangi turnover, dan meningkatkan loyalitas karyawan, yang dapat akhirnya berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang organisasi. D. Batasan perilaku organisasi. Batasan perilaku organisasi terletak pada kompleksitas dan variabilitas perilaku manusia yang sulit untuk diprediksi dan dikendalikan secara akurat, meskipun berbagai teori dan model telah dikembangkan untuk memahami perilaku individu dan kelompok. Dalam organisasi, penerapan praktisnya tidak selalu memberikan hasil yang konsisten. Faktor-faktor seperti perbedaan budaya, latar belakang pribadi, dan situasi spesifik dapat mempengaruhi
efektivitas pendekatan yang diterapkan dalam konteks yang berbeda. Selain perilaku organisasi, seringkali dipengaruhi oleh banyak variabel yang sering berinteraksi, membantu isolasi faktor tertentu menjadi sulit. Misalnya, motivasi karyawan dapat dipengaruhi oleh kombinasi gaji, lingkungan kerja, hubungan antara rekan kerja, dan kesempatan untuk berkembang. Karena banyaknya variabel yang terlibat, menemukan solusi yang efektif dan universal untuk masalah perilaku organisasi bisa menjadi tantangan. Hal ini menuntut pendekatan yang fleksibel dan adaptif, serta terus-menerus diperbarui berdasarkan penelitian dan praktis terbaru. Tingkat analisis perilaku organisasi. Tingkat analisis perilaku organisasi terdiri dari 3 level utama, individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Pada tingkat individu, analisis berfokus pada karakteristik pribadi karyawan seperti kepribadian, persepsi, motivasi, dan sikap. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kinerja, kepuasan kerja, dan perilaku individu di tempat kerja. Contoh kajian pada level ini termasuk teori motivasi seperti Paul's Years of Nederhardings, two-factor teori. Pada tingkat kelompok, analisis berfokus pada dinamika antara anggota tim atau kelompok kerja. Ini mencakup studi tentang komunikasi, konflik, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok. Tujuan dari analisis ini adalah untuk meningkatkan efektivitas kerja tim dan memperbaiki interaksi antara anggota kelompok. Contoh kajian pada level ini termasuk teori peran kelompok dan teori konflik. Pada tingkat organisasi secara keseluruhan, analisis mencakup struktur organisasi, budaya perusahaan, dan proses manajemen. Ini bertujuan untuk memahami bagaimana elemen-elemen ini mempengaruhi kinerja organisasi dan bagaimana mereka dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan strategis. Yang selanjutnya ada materi kedua, yaitu teori perilaku dan model perilaku organisasi. Definisi teori perilaku organisasi. Teori perilaku organisasi adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku individu dan kelompok dalam konteks organisasi. Teori ini mencakup berbagai konsep dan model yang menjelaskan bagaimana faktor-faktor internal seperti motivasi, kepuasan kerja, dan kepemimpinan, serta faktor eksternal seperti budaya organisasi dan lingkungan kerja mempengaruhi perilaku karyawan. Tujuan dari teori ini adalah untuk memberikan wawasan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui manajemen yang lebih baik dari sumber daya manusia. Selain itu, teori perilaku organisasi berfungsi sebagai panduan bagi para manajer dan peneliti untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan karyawan dan produktivitas organisasi. Beberapa teori terkenal dalam bidang ini termasuk teori Maslow tentang hierarki kebutuhan, teori Herzberg tentang motivasi dan kebersihan, dan teori McGeorghi tentang teori X dan teori Y. Dengan memahami dan menerapkan teori-teori ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang selain efektif, memotivasi karyawan, dan meningkatkan kinerja keseluruhan. B. Landasan teori perilaku organisasi. Landasan teori perilaku organisasi didasarkan pada berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan manajemen. Psikologi memberikan pemahaman tentang perilaku individu termasuk motivasi, emosi, kepribadian, dan persepsi. Kontribusi sosiologi membantu memahami dinamika kelompok, struktur sosial, dan hubungan antara individu dalam konteks organisasi. Antropologi menawarkan wawasan tentang budaya dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku di tempat kerja, sementara manajemen berfokus pada strategi dan praktis untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan efektivitas organisasi. Integrasi berbagai disiplin ilmu ini memungkinkan teori perilaku organisasi untuk menyelidiki dan menjelaskan fenomena kompleks dalam lingkungan kerja. Sebagai contoh, teori motivasi dari psikologi seperti hierarki kebutuhan Maslow digabungkan dengan konsep sosiologi tentang struktur organisasi untuk memahami bagaimana kebutuhan individu dan dipenuhi dalam konteks organisasi yang lebih besar. Pendekatan multidisipliner ini membantu manajer dan penelitian untuk mengembangkan interferensi yang lebih efektif dan holistik, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu
Materi 3, perilaku individu kelompok dan pengaruhnya terhadap organisasi. A. Definisi perilaku individu dan kelompok organisasi. Perilaku individu merujuk pada tindakan, reaksi, dan kebutuhan yang diambil oleh satu individu dalam konteks organisasi. Ini mencakup berbagai aspek seperti motivasi, persepsi, sikap, dan kinerja karyawan secara individu. Perilaku individu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepribadian, nilai-nilai pribadi, dan pengalaman sebelumnya yang semuanya dapat berdampak pada bagaimana individu berinteraksi di tempat kerja dan mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, perilaku kelompok merujuk pada interaksi dan dinamika antara anggota kelompok dalam organisasi. Ini mencakup aspek seperti komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan dalam tim atau kelompok kerja. Perilaku kelompok pada memiliki dampak signifikan terhadap kinerja organisasi karena efektivitas kerja tim seringkali menjadi kunci untuk menciptakan tujuan bersama. Pengaruh perilaku individu dan kelompok pada organisasi sangat penting karena mereka membentuk budaya, kinerja, dan kesuksesan jangka panjang organisasi secara keseluruhan. B. Dinamika kelompok dalam organisasi. Dinamika kelompok dalam organisasi merujuk pada interaksi, hubungan, dan proses yang terjadi di antara anggota kelompok kerja. Ini mencakup aspek-aspek secara komunikasi, kerjasama, konflik, kepemimpinan, dan pembagian tugas dalam mencapai tujuan bersama. Dinamika kelompok dapat mempengaruhi kinerja, produktivitas kelompok, serta memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja sehat dan produktif. Selanjutnya yaitu materi 4, teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. A. Pengertian teori motivasi dalam organisasi. Teori motivasi dalam organisasi adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong perilaku individu dalam mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup studi tentang berbagai motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi perilaku karyawan, seperti kebutuhan akan prestasi, pengakuan, atau timbal finansial. Termotivasi membantu organisasi untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam memotivasi dan memelihara karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan retensi tenaga kerja. Dalam konteks organisasi, pemahaman yang mendalam tentang teori motivasi kemungkinan manajer untuk merancang program penghargaan, intensitas, dan pengembangan karir yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu karyawan. Selain itu, teori motivasi juga membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional serta mempromosikan budaya kerja yang berinteraksi pada pencapaian dan inovasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori motivasi, organisasi dapat memperkuat keterlibatan karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih efektif. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam organisasi meliputi berbagai aspek, mulai dari kebutuhan dasar hingga faktor-faktor yang lebih kompleks. Salah satu faktor utama adalah pengakuan dan penghargaan atas prestasi individu yang dapat meningkatkan motivasi karyawan. Selain itu, kondisi kerja yang memungkinkan karyawan untuk merasa diperlukan secara adil dan dihargai oleh organisasi juga dapat meningkatkan motivasi. Ketersediaan peluang untuk berkembang dan maju dalam karir, serta memiliki tanggung jawab yang menantang dan bermakna, juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan motivasi karyawan di tempat kerja. Selanjutnya yaitu ada materi 5, nilai sikap dan kepuasan kerja. A. Definisi nilai sikap dan kepuasan kerja. Nilai dalam konteks organisasi merujuk pada prinsip-prinsip atau keyakinan yang dipegang oleh individu atau organisasi dan membentuk landasan untuk pengambilan keputusan dan perilaku. Nilai-nilai ini dapat mencakup interaksi, kejujuran, keadilan, atau inovasi, dan mempengaruhi bagaimana individu dan organisasi berinteraksi dan lingkungan mereka. Sikap di sisi lain adalah evolusi efektivitas yang positif atau negatif terhadap objek, orang, atau situasi. Dalam konteks kerja, sikap mencakup persepsi karyawan terhadap berbagai aspek pekerjaan, manajemen, dan lingkungan kerja, dan dapat mempengaruhi motivasi, keterlibatan, dan kinerja mereka. B. Hubungan antara nilai sikap dan kepuasan kerja. Nilai sikap dan kepuasan kerja saling terkait dalam konteks organisasi. Nilai yang dipegang oleh individu atau organisasi dapat membentuk dasar sikap terhadap kerjaan, manajemen, dan lingkungan kerja. Jika nilai-nilai dianut sejalan dengan budaya organisasi dan tujuan individu, maka kemungkinan besar sikap terhadap pekerjaan akan positif. Sikap yang positif terhadap pekerjaan cenderung berkontribusi pada tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi karena karyawan merasa bahwa pekerjaan mereka sejalan dengan nilai-nilai pribadi mereka dan memberikan makna yang signifikan.
materi 6, membangun kerja tim yang efektif. A. Pembentukan tim dan dinamika kerja tim. Pembentukan tim adalah proses penggabungan individu-individu dengan latar belakang keahlian dan kepribadian yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Langkah awal dalam membentuk tim adalah pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas kepada anggota tim, serta pengaturan tujuan yang spesifik dan terukur. Selanjutnya, dinamika kerja tim menjadi kunci dan mengoptimalkan kinerja tim. Ini melibatkan komunikasi terbuka, kerjasama, dan saling percaya di antara anggota tim, serta pemecahan konflik yang efektif dan penyebaran informasi yang tepat waktu. Dinamika kerja tim juga dipengaruhi oleh kepemimpinan yang efektif, di mana kepemimpinan bertanggung jawab untuk memfasilitasi kerja tim yang kolaboratif dan memberikan arahan yang jelas. Selain itu, pengakuan atas kontribusi individu dan tim juga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota tim. Dengan memperhatikan dan mengelola dinamika kerja tim dengan baik, tim dapat mencakup hasil yang lebih baik daripada individu bekerja sendiri, menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. B. Peran tanggung jawab kerja tim. Dalam sebuah tim, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang berkontribusi pada mencapai tujuan bersama. Peran dalam tim mengacu pada tugas dan fungsi khusus yang dijalankan oleh setiap anggota berdasarkan keahlian, pengalaman, dan minat mereka. Tanggung jawab di sisi lain mencakup kewajiban individu terhadap tim dan pencapaian tujuan termasuk menyelesaikan tugas dan tepat waktu, berkontribusi dalam pengambilan keputusan tim, dan mendukung anggota lainnya. Melalui peran dan tanggung jawab yang jelas, anggota tim dapat berkolaborasi secara efektif memanfaatkan keahlian individu mereka untuk mencapai tujuan bersama. Peran yang terdefinisi dengan baik memungkinkan tim untuk menghindari tumpang tindih dan konflik dalam tugas, sementara tanggung jawab membantu dalam mempertahankan akuntabilitas individu dan keseluruhan tim. Dengan memahami dan melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka dengan baik, tim dapat menjadi lebih efisien, produktif, dan berhasil dalam mencapai tujuan mereka. C. Komunikasi yang efektif dalam kerja tim. Komunikasi yang efektif merupakan fondasi dari kerja tim yang sukses. Dalam konteks kerja tim, komunikasi yang efektif melibatkan pertukaran ide, informasi, dan umpan balik secara terbuka dan jelas anggota tim. Ini memungkinkan anggota tim untuk memahami tugas mereka dengan baik, mengatasi hambatan, dan mengambil keputusan yang tepat bersama-sama. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live.